hati-hati dengan suamimu. Satu kalimat itu membuat udara di kamar perawatan yang tadinya sehangat mentari musim semi mendadak membeku. Setelah melewati perjuangan luar biasa bernama persalinan, aku benar-benar berada di puncak kebahagiaan. Suami yang penyayang, bayi mungil kami yang baru lahir, masa depan bahagia bak lukisan rasanya sudah menanti di depan mata. Aku mempercayainya tanpa keraguan sedikit pun. Namun, saat itu aku belum tahu. Kalimat bergetar dari ibuku itu adalah aba-aba awal yang akan menghancurkan keseharianku yang kuanggap sempurna, diam-diam dan tanpa suara. Cahaya sore yang lembut menyelinap dari balik jendela, menerangi spray putih bersih rumah sakit. Aroma cairan antiseptik samar-samar bercampur dengan wangi manis lotion bayi di udara. Aku, Maya Safira, baru saja menyelesaikan persalinan pertamaku di usia 31 tahun. Setelah proses persalinan sulit yang memakan waktu 24 jam penuh, sekujur tubuhku terasa sakit seperti habis tabrakan beruntun. Rasa lelahnya sedalam lumpur yang tak mau hilang. Meski begitu, mendengar deru napas teratur bayiku yang tidur nyenyak di ranjang bayi sebelahku, semua penderitaan itu seolah terbang tertiup angin. Maya, kamu benar-benar sudah berjuang keras. Terima kasih, ya. Anak kita adalah yang paling lucu di dunia. Pria yang tersenyum sambil menggenggam tangan kecil bayi kami di samping tempat tidur adalah Tarik Gunawan, suamiku yang usianya 3 tahun lebih tua dariku. Tarik, di mata siapapun, adalah sosok suami idaman. Selama masa kehamilan, dia selalu mengutamakan kesehatanku, mengambil alih semua pekerjaan berat, dan mengatur jadwal kerjanya agar bisa menemani setiap pemeriksaan kandungan. Bahkan sekarang, tepat setelah persalinan, dia meminta izin cuti dari kantornya dan menginap di rumah sakit untuk terus menemaniku. Mas Tarik terus menggenggam tanganku, itu membuatku merasa sangat kuat. Terima kasih banyak, ya? Jawabku. Mendengar itu, Tarik dengan lembut mengusap poni rambutku yang berantakan. Bicara apa sih kamu? Yang kesakitan melahirkan anak ini kan kamu, Mei. Mulai sekarang, aku yang akan melindungi kamu dan anak kita dengan seluruh kemampuanku. Kalau kita sudah pulang, urusan bangun malam ganti popok atau kasih susu, biar aku yang urus. Kamu harus banyak istirahat. Kata-kata tulus dan penuh kasih sayang itu membuat dadaku terasa hangat. Aku benar-benar bersyukur menikah dengan pria ini. Keluarga kami pasti akan menjadi keluarga yang ceria dan tak pernah sepi dari tawa. Sedikitpun aku tidak meragukan hal itu. Tok, tok. Terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Maya, ibu masuk, ya. Pintu terbuka, menampilkan wajah ibuku, Ibu Ningsih. Di kedua tangannya, ia membawa tas kertas berisi roti dari toko kue favoritku dan sebuah kotak berisi pakaian bayi bermerek yang sangat menggemaskan. Ibu datang? Ya pastilah. Mana mungkin ibu bisa tahan untuk tidak melihat wajah cucu pertama ibu, sahutnya riang. Maya, wajahmu agak pucat, bagaimana kondisimu? Nggak ada yang sakit? Ibu bergegas mendekati ranjang, menatap wajahku dengan cemas, lalu beralih menatap bayi yang tertidur di keranjangnya. Wajah ibu langsung berbinar. Wah, lucunya. Hidungnya mancung. Mirip Nak Tarik. Ya, tapi matanya persis seperti Maya waktu kecil. Ibu, terima kasih banyak sudah jauh-jauh datang ke sini. Saya juga sangat bersyukur Maya bisa melahirkan anak kami dengan selamat dan sehat, ucap Tarik yang langsung berdiri dan menundukkan kepala dengan sopan. Sikapnya yang santun dan menyegarkan itu sudah merebut hati ibu sejak pertama kali dia datang melamar. Nak Tarik juga, terima kasih ya sudah terus menemani Maya. Anak ini dari dulu suka memaksakan diri, ibu sempat khawatir dia memaksakan diri. Sama sekali tidak, Bu. Ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai suami Maya. Tarik tersenyum ramah. Oh ya, Ibu, jauh-jauh datang ke sini saya sampai belum menyajikan minum. Maaf ya Bu. Saya turun sebentar ke area vending machine di kantin bawah untuk beli minuman. Ibu mau teh hangat? Tidak usah repot-repot, Nak. Tidak apa-apa, Bu, kebetulan saya juga agak haus. Ibu silakan ngobrol santai berdua dengan Maya. Tarik tertawa renyah, lalu menutup pintu kamar rawat perlahan dan pergi. Suamimu itu benar-benar terlalu baik untukmu, Mei. Kamu ini wanita yang beruntung, puji ibu. Ibu ini berlebihan, balasku tersipu. Kamar itu kini hanya menyisakan kami berdua. Kami berbincang ringan tentang banyak hal, mulai dari obrolan sehari-hari hingga rencana merawat bayi ke depannya. Waktu yang damai dan penuh kebahagiaan. Aku berpikir pemandangan hangat ini akan menjadi keseharianku kelak. Ngomong-ngomong, ibu mau tanya ke Nak Tarik soal reservasi restoran untuk perayaan kepulangan kalian nanti. Ibu susul dia ke lorong sebentar, ya. Kalau cuma ke kantin bawah, pasti belum jauh. Ibu tiba-tiba teringat sesuatu, berdiri, dan berlari kecil keluar dari kamar.
Aku yang ditinggal sendiri hanya menatap wajah polos bayiku, membayangkan kehidupan bertiga yang akan segera dimulai. Di mana ya sebaiknya ranjang bayi diletakkan di kamar tidur? Baju lungsuran bayi dari kerabat harus diapakan ya? Kepalaku dipenuhi dengan rencana masa depan yang penuh harapan. Namun, 5 menit kemudian, melihat keadaan ibu saat kembali ke kamar, aku tanpa sadar menahan napas. Wajah ibu yang tadi tersenyum gembira kini seputih kertas, kehilangan seluruh rona darah. Tangannya tidak membawa apa-apa. Matanya tampak nanar, seperti baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Napasnya sedikit terengah-engah dan keringat dingin merembes pelan di dahinya. Ibu? Ada apa? Ibu merasa tidak enak badan? Tanyaku cemas. Mendengar suaraku, bahu ibu tersentak hebat. Dengan sikap sangat waspada terhadap sekeliling, ia menutup pintu perlahan tanpa suara, lalu mendekati ranjangku dengan langkah berjingkat. Ibu. Suasana ganjil ini membuat jantungku berdegup kencang dengan firasat buruk. Ibu sampai di tepi bantalanku, kedua tangannya mencengkeram erat palang besi ranjang. Tangan itu gemetar hebat. Maya. Suara ibu sangat serak. Terdengar seperti percampuran antara teror dan kebingungan, seakan ia baru saja melihat sesuatu yang pantang untuk dilihat. Ada apa, Bu? Kenapa tiba-tiba pucat begitu? Apa terjadi sesuatu sama Mas Tarik? Ibu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap tajam ke mataku, tampak sedang bergulat batin dengan sangat hebat. Dari tatapannya, aku bisa merasakan bahwa ia sadar, begitu ia membuka mulut, ia akan menghancurkan kebahagiaanku saat ini sampai ke akar-akarnya. Namun, dengan tekad bulat, ibu mendekatkan wajahnya ke telingaku. Lalu, dengan suara gemetar yang dipaksakan keluar, ia berbisik, hati-hati dengan suamimu. Maksudnya jangan. Sekarang jangan tanya apa-apa dulu. Pokoknya hati-hati. Jangan telan mentah-mentah semua perkataannya. Hanya itu yang diucapkannya sebelum ibu buru-buru keluar dari kamar, seolah melarikan diri, atau lebih tepatnya, bersembunyi dari sesuatu. Meninggalkan aku yang hanya bisa termangu, bersama bayi yang masih tertidur pulas tanpa tahu apa-apa. Udara hangat yang penuh kebahagiaan tadi menguap seolah hanya ilusi. Sebagai gantinya, kamar itu kini dipenuhi oleh kejanggalan yang mengerikan dan hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Apa yang dilihat ibu? Kenapa dia begitu ketakutan? Dan apa maksudnya dengan hati-hati? Kepalaku kacau balau. Mas Tarik tidak mungkin mengkhianatiku. Dia sangat lembut dan mencintaiku. Tapi, wajah serius ibu yang dipenuhi ketakutan tadi tidak mau hilang dari ingatanku. Sejak hari itulah, topeng suami sempurna yang selama ini kupercayai mulai runtuh. Tanpa suara, perlahan, namun pasti. Setelah ibu pergi bagai diterjang badai, aku terdiam menatap langit-langit putih kamar cukup lama. Hati-hati dengan suamimu. Suara serak ibu terngiang-ngiang di telingaku berulang kali. Ibu yang tadi begitu memuja Mas Tarik sebagai menantu idaman, bisa berubah menjadi orang yang ketakutan setengah mati hanya dalam hitungan menit. Maaf nunggu lama. Loh, ibu sudah pulang? Tiba-tiba pintu terbuka, Tarik masuk. Di tangannya ada botol teh dingin dan es kopi susu kesukaanku. Ekspresinya sama seperti tadi, senyum tenang yang penuh kelembutan. Iya. Katanya mendadak ingat ada urusan, jadi buru-buru pulang, jawabku, berusaha keras menekan debaran jantungku agar terdengar tenang. Oh, gitu. Padahal udah jauh-jauh datang, sayang ya nggak bisa ngobrol lama. Padahal aku mau diskusi soal restoran buat syukuran nanti, kata Tarik santai sambil menyodorkan es kopi susu padaku. Gerakan jari-jarinya, tutur katanya yang lembut, semuanya adalah suamiku yang biasa. Seandainya ibu tidak mengatakan apa-apa, aku pasti sudah tertidur dalam pelukan senyumnya itu, merasa sebagai ibu paling bahagia sedunia. Namun, begitu benih kecurigaan tertanam, akarnya menjalar dengan kecepatan mengerikan. Aku mulai mengamati gerak-gerik Tarik untuk mencari tahu. Mas, area vending machine di bawah ramai, ya? Lumayan. Mungkin karena pas jam jenguk kali ya. Ada antrian beberapa orang di depannya, jawab Tarik santai. Namun, aku tidak melewatkan kilatan kecil di matanya yang tampak gelisah. Saat dia berbohong, secara tidak sadar dia punya kebiasaan menyentuh kerah bajunya atau membuang pandangan ke arah luar jendela, persis seperti yang dilakukannya sekarang. Dari ibu keluar kamar sampai kembali, tidak sampai 5 menit. Kalau memang dia antre di kantin, pulangnya terlalu lama. Ibu pasti melihat Tarik bersama seseorang atau sedang melakukan sesuatu entah di koridor menuju kantin atau di sekitarnya. Beberapa hari setelahnya, aku bermain peran layaknya istri yang sedang bahagia, sambil terus menajamkan sarafku mengamati Tarik. Perlahan, di balik sosok suami berbakti yang selama ini kuyakini, mulai bermunculan keanehan. Pertama,
soal waktu dia menghubungiku. Di sela-sela kerjanya, Tarik sering mengirim pesan WA. Kondisimu gimana? Dede bayi sehat? Sebelumnya, kuanggap itu sebagai bentuk kasih sayang. Tapi jika diperhatikan, pesan itu selalu masuk tepat di jam-jam saat aku sedang menyusui atau ada pemeriksaan dokter, waktu di mana aku tidak bisa mengecek HP. Seolah-olah pesan itu hanya formalitas untuk membuat alibi bahwa aku sudah perhatian. Kedua, alasannya keluar kamar rawat. Ada telepon penting dari kantor, aku angkat di luar dulu, ya. Aku mau tanya suster soal cara buang popok yang benar. Frekuensi dia meninggalkan ruangan dengan alasan-alasan seperti itu meningkat drastis dibandingkan hari pertama melahirkan. Saat dia kembali, auranya terasa berbeda. Terkadang tampak sangat gembira, di lain waktu tampak sangat tegang dan waspada. Hal yang paling fatal adalah caranya memegang HP. Dulu, Tarik selalu menaruh HP-nya sembarangan di atas meja. Aku bahkan tahu passwordnya, dan aku yakin dia tidak punya rahasia apapun dariku. Tapi sekarang berbeda. HP itu selalu berada di saku celananya, tak pernah lepas sedetik pun. Kalaupun diletakkan di meja, layarnya selalu menghadap ke bawah. Inikah yang dimaksud ibu? Dadaku terus berdebar tak karuan. Yang ibu lihat pastilah Tarik yang sedang diam-diam bertemu dengan seseorang. Dan itu bukan sekadar kenalan biasa. Sebuah pertemuan rahasia di sudut rumah sakit, meninggalkan istrinya yang baru saja melahirkan di kamar rawat, menunjukkan hubungan yang tidak biasa. Maya, kenapa? Melamun saja, badanmu masih sakit? Tarik menatapku dari dekat. Matanya tampak jernih tanpa dosa. Nggak apa-apa. Cuma kurang tidur aja. Jangan memaksakan diri. Sini, kamu tiduran saja. Biar aku yang jaga bayi kita. Dia merangkul pundakku dengan lembut dan membaringkanku di kasur. Kehangatan tangannya saat ini terasa begitu dingin dan mengerikan. Apakah kelembutan ini nyata? Ataukah ini sekadar pertunjukan yang sudah diperhitungkan untuk menyembunyikan sesuatu? 2 hari sebelum jadwal kepulangan dari rumah sakit. Aku menggenggam erat tangan kecil anakku yang tertidur di sebelahku. Jika kata-kata ibu benar, pria ini bukanlah Tarik yang kukenal, aku membulatkan tekad. Urusan bersedih bisa nanti. Sekarang, aku harus mencari tahu wujud asli dari kejanggalan ini. Demi melindungi anak yang kucintai, aku menguatkan hati untuk menghadapi langsung ilusi rumah tangga bahagia ini. Dari celah pintu kamar yang setengah terbuka, aku menatap punggung Tarik yang sedang berjalan menyusuri lorong rumah sakit. Dia sama sekali tidak menoleh ke belakang, melangkah cepat menuju tangga darurat yang sepi, arah yang berlawanan dengan ruang perawat. Langkah kakinya bukanlah langkah seorang suami yang sibuk mengurus keperluan istrinya, melainkan penuh gairah yang menjijikkan, layaknya hewan buas yang sedang mengejar mangsa. Malam terakhir di rumah sakit sebelum kepulangan. Di luar, hujan deras mulai turun. Suara rintik hujan yang mengetuk kaca jendela menjadi satu-satunya suara di kamar rawat yang sunyi. Bayi kami sudah dititipkan ke ruang bayi, dan sekarang aku sendirian. Waktu kunjungan sudah lewat, lampu utama telah dimatikan, hanya menyisakan lampu tidur remang-remang yang memantulkan bayangan panjang di dinding. Maaf nunggu lama, Mei. Mau aku bantu siap-siap buat besok pulang? Pintu terbuka, Tarik masuk. Beberapa hari terakhir, dia sering keluar malam dengan alasan ada sisa kerjaan yang harus diselesaikan. Dari tubuhnya yang baru kembali, tercium samar-samar aroma hujan bercampur dengan wangi parfum manis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bau antiseptik rumah sakit. Makasih, Mas. Tapi barang-barangnya hampir semua udah aku bereskan kok. Aku menjawab sambil memunggunginya, berusaha keras menjaga suaraku tetap tenang. Jantungku berdetak sangat cepat. Oh gitu. Ya udah. Besok pagi-pagi aku siapkan mobilnya ke depan lobi. Car seat juga udah terpasang rapi, semuanya beres. Tarik duduk di sebelahku dan mulai memijat pundakku dengan telaten. Gerakan tangannya tetap lembut dan perhatian. Kalau aku yang dulu, aku pasti akan bermanja-manja pada kelembutan ini dan mensyukuri kebahagiaanku. Tapi sekarang, tangan itu terasa bagai rantai yang mencoba membuat mangsanya lengah. Oh ya, Mas Tarik. Tadi. Waktu kamu pergi ke kantin bawah itu loh. Tanyaku pelan. Tangan Tarik terhenti sejenak, hanya sepersekian detik, tapi bagiku rasanya begitu lama bak selamanya. Iya, kenapa? Waktu itu aku niatnya mau beli kopi, tapi karena di luar lagi hujan dan agak dingin, akhirnya nggak jadi beli dan langsung balik, jawabnya. Loh, masa sih? Padahal ibu bilang, aku mencoba memasang perangkap dengan menggunakan fakta bahwa ibuku terlihat ketakutan hari itu. Waktu ibu nyusul kamu ke arah area kantin, ibu bilang dia lihat kamu lagi ngobrol sama seseorang. Seketika atmosfer di sekitar Tarik berubah total. Wajah suami yang lembut itu menegang,
seolah topengnya ditarik paksa. Dia melepaskan tangannya dari pundakku dan berdiri perlahan. Ibu bilang, "Dia lihat apa?" Suaranya sangat rendah dan dingin, suara yang belum pernah kudengar darinya sebelumnya. Aku nggak nanya detailnya sih. Cuma ibu pulang kelihatan panik banget. "Kamu lagi telepon urusan kerjaan ya?" Pancingku. "Iya. Itu telepon kerjaan. Ada klien penting yang nelepon." Mungkin suaraku agak keras jadi bikin ibu kaget. Tarik tertawa mendengus, lalu mengeluarkan ponselnya sebagai gerakan pengalih perhatian. "Ibu kamu itu kayaknya terlalu parno deh. Aku ngerti sih dia khawatir sama kamu yang baru melahirkan, tapi ngomong begitu seolah-olah nuduh aku, itu nggak sopan loh." Playing victim, kata itu langsung terlintas di kepalaku. Kalau Tarik yang biasanya, dia pasti akan sangat menghormati ibuku dan langsung minta maaf karena sudah membuat khawatir. Tapi sekarang, dia terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya dan menyalahkan ibuku. "Ibu nggak bilang dia nuduh kamu kok. Cuma, kamu juga, Mei." Tarik memotong ucapanku. Dia menatapku dari atas ranjang, menyorotkan pandangan yang meremehkan. "Masa omongan ngawur ibumu kamu telan mentah-mentah sampai interogasi aku begini? Aku paham emosi kamu lagi nggak stabil gara-gara hormon pasca melahirkan, tapi mbok ya kamu percaya sedikit sama suamimu sendiri? Kamu nggak sadar ya selama ini aku udah ngelakuin apa aja buat kamu dan anak kita?" Aku kehilangan kata-kata. Dia menggunakan prestasinya sebagai suami yang baik sebagai tameng, lalu mencoba membungkam kejanggalanku dengan melabeliku emosi tidak stabil pasca melahirkan, sebuah argumen yang sangat pengecut dan egois. "Aku percaya kok sama kamu. Cuma, sikap ibu aneh banget, jadi aku mikir udah, cukup. Bahasannya sampai sini aja. Kamu pasti capek. Cepat tidur. Besok hari penting kita pulang ke rumah." Tarik meludah kata-katanya, lalu merenggut tasnya dari kursi dengan kasar. "Aku mau mampir ke kantor bentar sebelum pulang. Mau nyiapin kerjaan besok." "Loh, malam-malam begini?" "Iya, gara-gara kamu curiga yang aneh-aneh, aku jadi nggak bisa fokus kerja. Tanggung jawab, dong." Brak, pintu ditutup dengan suara keras. Kamar gelap itu kembali hanya dipenuhi suara rintik hujan. Dengan tangan gemetar, aku meremas spray kasur. Peringatan ibu benar. Tarik ini bukanlah Mas Tarik yang ku kenal. Begitu kesalahannya hampir ketahuan, dia memutarbalikkan fakta, melabeli lawannya dengan sebutan tidak stabil secara emosi, lalu berbalik menyerang. Sisi kejam dan dingin itu berhasil dia sembunyikan dengan sempurna selama ini. Apa yang sebenarnya dilihat ibu di dekat kantin? Bukan perawat rumah sakit, pasti seseorang. Dan saat itu Tarik pasti tidak sadar ada ibu di dekatnya, sehingga dia melakukan kontak yang sangat intim, atau obrolan yang membongkar rahasianya bersama orang tersebut. Aku meraih ponselku. Ingin rasanya menghubungi ibu, tapi instingku melarang. Sekarang belum saatnya. Jika aku gegabah, Tarik akan dengan cerdik menghilangkan bukti dan membuatku terlihat seperti istri yang gila. "Lihat saja nanti, Mas Tarik, aku menyipitkan mata di tengah kegelapan. Semua yang kamu sembunyikan akan kubongkar." Peringatan gemetar dari ibuku tidak akan kusia-siakan. Hujan di luar semakin deras. Dinginnya seolah meramalkan kebenaran membeku yang akan segera kuhadapi. Malam itu aku tidak bisa tidur, terus memutar simulasi skenario pertarungan yang akan datang di kepalaku. Aku tidak punya waktu untuk bersedih, aku punya anak yang harus kulindungi. Sampai topeng lembut Tarik benar-benar terkelupas, aku bertekad untuk terus memainkan peran sebagai istri yang bodoh dan mudah ditipu. Pagi hari kepulangan kami. Ironisnya, langit tampak cerah tanpa awan. Langit biru terbentang di luar jendela seolah memberkati kehidupan baru kami. Namun, di dalam hatiku, hujan dingin yang turun sejak semalam belum juga berhenti. "Ayo kita pulang, Mai. Barangnya udah semua, kan?" Tarik masuk dengan senyum cerah. Ekspresi kejam dan kata-kata kasarnya semalam hilang tak berbekas, seolah hanya mimpi buruk. Dengan cekatan ia mengemasi barang-barang dan menyandang tasku di bahunya. "Iya, makasih ya mas, nggak masalah. Sini, dedek bayinya aku yang gendong." Mobilnya udah di depan pintu lobi. Setelah berpamitan di ruang perawat, kami keluar dari lobi rumah sakit. Udara luar terasa sedikit dingin, tapi kehangatan tubuh bayiku yang menangis adalah satu-satunya realitas pasti yang menopangku saat ini. Di dalam mobil, dalam perjalanan menuju apartemen kami, Tarik tampak sedang mood baik, bernyanyi kecil sambil menyetir. "Akhirnya hidup bertiga dimulai juga, ya? Nggak sabar deh." "Oh ya, aku udah ngomong ke ibu kalau dia nggak usah datang bantuin dulu untuk sementara waktu." Mendengar itu, jantungku serasa melompat. Kenapa? Kan ibu udah janji mau bantuin ngurus bayi." "Ya soalnya, kalau kamu terus-terusan sama orang yang suka ngomong aneh-aneh dan nuduh suamimu yang bukan-bukan,
itu nggak baik buat kesehatan mentalmu, Mei. Kamu itu sekarang lagi masa nifas, hormonmu lagi berantakan. Kasihan kan kalau kamu jadi gampang emosi gara-gara dengerin delusi ibumu. Tarik berbicara dengan nada seolah dia sangat mempedulikanku. Tapi dari profil samping wajahnya, tampak jelas kepuasan karena berhasil menyingkirkan hambatangannya. Ibu nggak mungkin berdelusi. Dia pasti lihat sesemai, bahas itu lagi? Suara Tarik seketika menjadi dingin. Dia berhenti di lampu merah, menoleh ke arahku perlahan, lalu menatapku dengan sorot mata merendahkan yang dipenuhi rasa iba palsu. Dengerin aku ya, Mai. Ibumu itu udah tua. Ingatannya udah mulai pikun, kan? Dia bilang lihat aku ngobrol sama orang di kantin. Di rumah sakit ini ada ribuan orang. Sudah pasti dia salah lihat orang. Dan kamu, nelan mentah-mentah omongan itu terus curiga sama suamimu yang banting tulang kerja keras ini. Kamu harus sadar betapa bodohnya omonganmu itu. Bodoh? Iya, bodoh. Kamu sekarang ini cuma makhluk hidup yang kehabisan daya pikir karena habis melahirkan. Otakmu nggak jalan karena kurang tidur. Jadi, nggak usah mikir yang aneh-aneh, cukup dengerin dan turutin apa kata-kataku saja. Itu yang paling membahagiakan buat kamu dan anak ini. Setiap kata-kata Tarik menusuk jantungku layaknya pisau tajam. Dia memanfaatkan kondisiku yang lelah fisik dan mental pasca melahirkan untuk mematikan daya kritikku dan mengisolasiku. Dia menghina ibuku sebagai orang tua pikun, dan menganggapku sebagai ibu yang tak bisa berpikir, semua demi mengubur fakta buruk yang disembunyikannya. Aku bukan bermaksud curiga. Aku ngerti, ini bukan salahmu, tapi salah lingkungan. Makanya, jaga jarak dulu dari ibumu. Semuanya aku yang urus, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Ngerti, kan? Dia menumpukan tangannya di atas tanganku yang gemetar. Sentuhan itu kini terasa sangat menjijikkan sampai membuatku mual. Begitu sampai di apartemen, dominasi Tarik semakin menguat. Begitu masuk ke dalam rumah, dia langsung merampas ponsel dari tanganku. Ah, baterainya mau habis, biar aku yang charge. Kamu tidurin bayi dulu sana. Nggak apa-apa, biar aku sendiri aja. Udah, nurut aja. Nanti kalau kamu pegang HP, kamu malah baca forum-forum aneh di internet dan jadi parno lagi. Biar aku yang pegang HP-mu. Anggap aja detox digital. Tarik dengan santainya menyembunyikan ponselku di rak laci ruang tengah. Ini jelas tindakan penyekapan, dia memutus aksesku dengan dunia luar. Mas, kalau begitu aku repot, gimana kalau ada WA dari teman-temanku? Kalau ada yang penting, kan bisa lewat HP-ku. Lagian, kamu nggak punya rahasia yang disembunyikan, kan? Tarik menatapku dengan tatapan menantang. Matanya seakan berkata, kamu sekarang ada di bawah kendaliku. Melihat punggung Tarik berjalan menuju dapur, aku menggigit bibirku kuat-kuat. Kemana hilangnya suamiku yang dulu? Tidak, inilah wujud aslinya. Sosok monster yang arogan dan gila kendali, bersembunyi di balik topeng suami yang baik dan berbakti. Ibu pasti melihat ekor monster ini di rumah sakit hari itu. Mai, ini aku beliin nasi bungkus buat makan siang. Kamu kan belum bisa ngapa-ngapain, jadi bersyukur ya makan ini. Suaranya menggema di ruang tengah, terdengar begitu meremehkan. Jelas sekali dia tidak menganggapku sebagai manusia seutuhnya. Aku mengelus pipi kecil anakku yang sedang tidur. Maafin mama ya, sayang. Untuk saat ini, mama akan bertahan. Aku memutuskan untuk tidak membalas perkataannya dan terus bermain peran sebagai istri bodoh yang tak berdaya. Kalau aku melawan sekarang, raksesku akan semakin dibatasi, dan aku akan makin terpojok. Aku harus menunggu dia lengah. Saat dia yakin 100% bahwa aku hanyalah boneka bodoh tanpa daya, itulah saatnya. Hujan di dalam hatiku perlahan berubah menjadi salju yang membeku. Tidak ada lagi setetes pun kesedihan. Yang tersisa hanyalah kebencian yang mendalam dan tekad membara untuk membongkar semua kebusukannya. Enak kok, Mas. Makasih, ya, ucapku sambil memaksakan senyum, menyuapkan nasi bungkus dari minimarket itu ke mulutku. Rasanya seperti mengunyah pasir, tak ada rasa sama sekali. Tapi aku menelannya. Kubah semua ini menjadi energi untuk menjerumuskan pria ini ke neraka. Melihat reaksiku, Tarik mendengus puas. Nah, gitu dong. Jadi istri yang penurut. Kamu itu nggak bakal bisa hidup tanpa aku, Mai. Bayangan wajahku di cermin tampak pucat pasi seperti mayat, tapi sepasang mataku di sana berkilat tajam di tengah kegelapan. Perang ini baru saja dimulai. Kehidupan di apartemen terasa seperti berjalan di dalam labirin pisau. Apartemen baru kami yang seharusnya menjadi rumah impian, kini berubah menjadi kandang yang dirancang sempurna oleh Tarik begitu aku menginjakan kaki di dalamnya. Mei, cara ganti popoknya salah tuh. Kalau bocor gimana? Kamu ini bener-bener ya, ngapa-ngapain gak becus?
Tarik meneriakiku dari sofa sambil memegang sekaleng bir dan menonton TV. Aku memaksakan tubuhku yang masih ngilu untuk terus bergerak, berusaha menenangkan bayiku yang tak kunjung berhenti menangis. Kepalaku pusing karena kurang tidur, pandanganku berkunang-kunang, tapi aku berusaha keras mengerjakan semuanya dengan sempurna agar dia tidak punya alasan untuk marah. Maaf, Mas. Aku bakal lebih hati-hati, minta maaf terus. Makanya dari awal lakuin yang bener. Aku ini udah capek-capek cari uang di luar. Kasih aku ketenangan dikit kek di rumah, sungut Tarik. Dalam setiap kalimatnya, selalu terselip pesan, kamu itu beban. Kamu selalu bikin repot. Dia menggerus rasa percaya diriku sedikit demi sedikit, bagaikan air mengikis batu. Tarik yang dulu, kalau aku gagal memasak, dia akan tertawa dan bilang, nggak apa-apa, besok coba lagi. Malam ini kita GoFood aja, yuk. Sekarang, masakan kayak gini kamu kasih ke suami? Nggak punya kesadaran sebagai ibu rumah tangga, ya? Yang lebih menyiksaku adalah pemutusan informasi yang total. Ponselku disita, selalu berada di saku celananya atau ditaruh di laci ruang kerjanya yang dikunci, kecuali saat dia sedang tidur. Mei, ada WA dari teman-teman kerjamu. Udah aku balas bilang kamu lagi sibuk ngurus anak jadi nggak bisa balas. Jangan asal balas dong Mas. Nanti mereka khawatir. Khawatir apanya? Aku justru ngelindungin kamu biar aib kamu yang gak becus ngurus anak ini gak kesebar kemana-mana. Harusnya kamu makasih sama aku. Tarik menepuk kepalaku dengan kasar. Tatapan matanya seperti sedang mendisiplinkan hewan peliharaan. Hal yang sama berlaku untuk ibuku. Saat ada panggilan dari ibu, Tarik tidak pernah membiarkanku yang mengangkatnya. Oh, Ibu Ningsih. Iya, Maya lagi nidurin bayi. Wah, emosi Maya lagi gak stabil nih, Bu. Dia bilang lagi nggak mau ngomong sama siapa-siapa dulu. Maaf ya, Bu, sementara ini tolong jangan hubungi Maya dulu. Mendengar percakapan itu dari kamar sebelah, rasanya aku ingin berteriak sekeras-kerasnya. Ibu dibuat percaya bahwa aku yang menolaknya, sementara di sisi lain, Tarik terus mencuci otakku bahwa ibuku sudah membuangku. Tuh kan, Mei. Ibumu juga udah nyerah ngadepin kamu. Dia bilang terserah kamu aja mau gimana. Emang pada akhirnya, yang benar-benar bisa ngertiin dan ngelindungin kamu cuma aku. Kamu paham, kan? Tarik memelukku dengan lembut, padahal aku sedang berada di ambang keputusasaan. Pelukan itu bagai jaring laba-laba yang menjerat dan merampas kebebasanku. Aku yang gemetar dalam pelukannya hanya bisa mengangguk. Kalau aku melawan, aku tahu aku akan dihukum entah jatah makan dipotong atau dimaki-maki dengan kata kasar. Suatu malam, Tarik bilang ada jamuan makan mendadak dengan klien dan dia tidak akan pulang sampai larut. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Aku terduduk di kamar yang gelap, di samping anakku yang akhirnya tertidur. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Kupikir Tarik melupakan tasnya, jadi aku melangkah gontai menuju pintu depan. Iya, aku membuka pintu, tapi bukan Tarik yang ada di sana. Lorong apartemen itu kosong. Hanya ada sebuah tas kertas kecil tergeletak di depan pintu. Kuambil tas itu. Di dalamnya ada suplemen vitamin penambah tenaga kesukaanku sejak kecil, dan sepucuk surat dengan tulisan tangan ibuku. Maya, kamu nggak apa-apa? Seburuk apapun kata Nak Tarik tentangmu, ibu akan selalu percaya sama kamu. Karena apa yang ibu lihat di rumah sakit hari itu benar-benar tidak bisa hilang dari ingatan ibu. Saat itu, Nak Tarik. Tepat saat aku membaca sampai di kalimat itu, hembusan angin dingin terasa menyapu tengkukku. Ngapain kamu? Suara yang membekukan darah terdengar. Aku menoleh. Entah sejak kapan, Tarik yang sudah pulang berdiri di ujung lorong yang remang-remang. Matanya menyala penuh amarah. Ini, dari ibu sebelum aku sempat menyembunyikan surat itu, Tarik melesat maju dan merampasnya dari tanganku dengan kecepatan mengerikan. Kan udah kubilang, jangan berhubungan dengan ibumu. Tanpa membaca isinya, dia merobek-robek surat itu tepat di depan wajahku. Bunyi kertas robek itu terdengar seolah sedang mengoyak hatiku. Maya, kamu benar-benar pinter bikin aku emosi, ya. Udah dilayanin sebaik ini, masih aja berani main kucing-kucingan di belakangku. Bukan gitu, ibu yang tiba-tiba diam. Bentakan Tarik bergema ke seluruh ruangan. Bayi yang sedang tidur kaget dan menangis sejadi-jadinya. Tapi Tarik tidak peduli. Kamu benar-benar gagal jadi ibu. Gak bisa ngontrol emosi sendiri sampai bikin anak nangis. Kalau kamu mau bebas di luar sana, silakan keluar dari rumah ini sekarang. Tapi tinggalkan anak itu. Perempuan rusak kayak kamu gak pantas ngasuh anak. Mendengar kata-katanya, sekujur tubuhku gemetar hebat. Perempuan rusak, itulah penilaiannya terhadapku. Dan itulah ilusi tentang Maya Safira yang sedang dia tanamkan ke masyarakat dan ke keluargaku. Aku berlari ke kamar,
memeluk anakku yang menangis histeris, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Di luar, terdengar suara gedoran Tarik yang bertubi-tubi. Buka pintunya, Mai. Kamu sadar nggak sih apa yang udah kamu lakuin? Di dalam kegelapan, aku memeluk anakku erat-erat. Air mataku tumpah tak terbendung. Tapi di balik air mata itu, aku menyadari sesuatu. Tarik sedang panik. Alasan dia merobek surat itu tanpa membacanya adalah karena dia sangat takut aku mengetahui isinya. Dan alasannya meneriakiku perempuan rusak adalah insting pertahanan dirinya agar aku tidak sadar dan mulai mengawasinya. Aku tidak akan kalah. Aku tidak rusak. Sambil mengusap punggung anakku yang mulai tenang, aku menatap tajam satu titik di kegelapan. Yang terpojok saat ini bukanlah aku. Yang sebenarnya terpojok adalah pria itu. Pria yang takut kedoknya terbongkar dan berusaha mati-matian untuk mengendalikanku. Aku menggigit bibirku sampai berdarah. Malam ini, aku akan terus berperan sebagai istri yang ketakutan. Tapi di dalam hatiku, pisau perlawanan mulai kuasa tajam. Nggak apa-apa nak. Mama janji akan melindungi kamu. Hingga amarah Tarik mereda seperti badai yang berlalu, semalaman aku hanya mengandalkan kehangatan anakku untuk bertahan di kamar gelap itu. Besok pagi, dia pasti akan kembali mengenakan topeng suaminya yang sempurna. Tapi, hatiku tidak akan pernah bisa dikuasainya lagi. Aku diam-diam menyembunyikan botol kosong vitamin dari ibu di bawah kolong tempat tidur. Benda itu adalah satu-satunya bukti kuat dan harapanku bahwa aku masih terhubung dengan dunia luar. Pagi harinya, Tarik berangkat kerja. Terdengar bunyi klik dari pintu depan yang dikunci. Dari balik jendela, aku menatap lurus mobilnya yang melaju keluar dari parkiran. Setelah dia benar-benar hilang dari pandangan, aku menghela napas panjang. Amukannya semalam, dan omong kosongnya yang terus mencuci otakku bahwa aku perempuan gila. Manusia normal pasti sudah patah semangat dan menuruti semua keinginannya. Namun, peringatan ibu yang ditinggalkan di rumah sakit hati-hati dengan suamimu terus menyala di dadaku bagaikan bara api yang tak bisa padam. Lihat saja nanti, Mas Tarik, kalau kamu pikir aku bakal hancur semudah ini, kamu salah besar. Aku menarik keluar tas perlengkapan darurat dari bagian terdalam lemari pakaian. Tas yang biasanya disiapkan untuk gempa atau banjir itu menyimpan satu rahasia yang tidak diketahui Tarik, sebuah ponsel cerdas lamaku. Saat aku ganti HP, ku bilang padanya aku menyimpannya karena banyak foto-foto lama dan ingin dijadikan backup, padahal aku tidak pernah melakukan tukar tambah dan menyimpannya meski paket datanya sudah kumatikan. Tarik pikir dia sudah menyita HP utamaku dan memutus semua kontakku. Tapi dia kurang teliti. HP lama ini masih bisa terhubung ke internet lewat Wi-Fi apartemen, dan aplikasi media sosialnya masih ada. Dengan tangan gemetar, ku nyalakan HP itu. Layar menyala, menampilkan wallpaper lamaku. Segera ku sambungkan ke Wi-Fi dan membuka sebuah aplikasi pelacak lokasi. Itu adalah aplikasi berbagi lokasi GPS yang dulu kami pasang saat baru menikah, dengan alasan untuk jaga-jaga kalau pulang malam. Akhir-akhir ini aplikasi itu tidak pernah disentuh, dan dia pasti sudah lupa. Namun, aplikasi itu masih aktif. Titik biru muncul di peta. Titik itu menunjukkan lokasi Tarik saat ini, yang seharusnya sedang menuju ke kantor. Apa? Aku menahan napas. Titik biru mobilnya sama sekali tidak menuju arah Sudirman tempat kantornya berada. Titik itu mengarah ke deretan apartemen mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK. Dan titik itu berhenti tepat di satu lokasi. Katanya mau kerja, kenapa malah ke sana? Aku melihat jam. Pukul 09.30 WIB. Jam masuk kantor sudah lewat. Tarik setiap hari selalu mengeluh kepadaku. Hari ini lembur lagi. Kerjaan numpuk banget. Kenyataannya, dia bolos kerja dan pergi entah kemana. Aku meraih senjata keduaku, keahlian profesionalku. Sebelum menikah, aku bekerja di divisi IT dan sistem analis di sebuah bank terkemuka. Mengecek anomali data dan mencari jejak digital adalah keahlian utamaku. Tarik mungkin menganggapku istri rumahan yang lamban, tapi soal membaca log angka, aku adalah ahlinya. Dari browser HP lama, aku mengakses cloud storage bersama kami, yang terhubung dengan aplikasi pencatatan keuangan dan mutasi kartu kreditnya. Tarik bilang urusan uang biar dia yang pegang, jadi akhir-akhir ini aku tidak pernah melihat laporannya. Tapi bodohnya, dia tidak mengubah password pengelolanya. Dia meremehkanku, berpikir aku terlalu lelah pasca melahirkan untuk menyentuh perangkat elektronik. Ketemu. Saat menelusuri mutasi bulan-bulan sebelumnya, berbagai kejanggalan bermunculan. Sejak 6 bulan lalu, saat kandunganku memasuki trimester ketiga, tagihan dari butik pakaian wanita dan restoran mewah di Hotel Jakarta melonjak drastis. Bahkan,
Ada riwayat pembelian alat kontrasepsi di minimarket pada larut malam. Ujung jariku mendingin. Rasa mual mendahului amarahku. Di saat aku mengusap perut besarku, menahan nyeri pinggang dan kaki bengkak sambil makan malam sendirian. Di saat dia meneleponku dengan suara lembut, "Maaf ya sayang, aku nggak bisa pulang, masih lembur." Di balik itu semua, dia menghabiskan waktu mewah bersama wanita lain menggunakan uang rumah tangga kami. Nggak akan kumaafkan. Bener-bener nggak bisa kumaafkan. Aku menahan emosiku yang meluap, lalu men-screenshot semua bukti itu dan menyimpannya. Ini saja belum cukup untuk jadi bukti telak. Dia pasti berkelit bahwa itu jamuan bisnis. Aku butuh bukti yang jauh lebih kuat, kebenaran fatal yang akan membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Tiba-tiba, aku merasa mendengar suara dari arah pintu depan. Dengan panik, aku menyembunyikan HP lamaku dan berbaring di sebelah bayiku. Jantungku berdebar kencang seolah mau lompat dari dada, hanya perasaanku saja. Tarik belum pulang. Aku kembali bangun dan kali ini mencoba menghubungi ibu lewat direct message, DM, media sosial. "Ibu, ini Maya. Aku pakai HP lama. Mas Tarik sita HP aku, jadi aku nggak bisa hubungi ibu. Aku nggak apa-apa. Tapi tolong jangan bilang Mas Tarik. Bu, aku mau tahu, apa yang ibu lihat di rumah sakit waktu itu, tolong ceritakan detailnya. Dia ngobrol sama siapa?" Aku menekan tombol kirim. Beberapa menit menunggu tanda read, aku menatap layar dengan penuh doa. Tak lama, balasan ibu masuk. "Maya, syukurlah kamu nggak apa-apa. Ibu khawatir banget, tiap hari ibu kepikiran mau nyamperin ke apartemen kalian. Soal yang ibu lihat di rumah sakit hari itu, ibu jujur ya, Nak Tarik." Dia pelukan sama perempuan muda di balik tembok dekat ruang istirahat. Perempuan itu pakai seragam perawat, tapi bukan perawat rumah sakit itu. Kayaknya dia sengaja datang dari luar. Nak Tarik bilang ke perempuan itu, "Sebentar lagi aku bakal bebas, sabar sedikit lagi, ya." "Maya, laki-laki itu mengerikan. Jangan-jangan dia sengaja menyiksa mentalmu biar punya alasan yang sah buat cerai. Lari, Mei. Datang ke tempat ibu sekarang juga." Membaca pesan ibu, hawa dingin merayap di punggungku. Tarik selingkuh, itu sudah cukup mengejutkan. Tapi apa maksud kalimat, "Sebentar lagi aku bakal bebas"? Dan untuk apa perempuan itu sengaja berdandan ala perawat untuk bertemu di rumah sakit? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Dulu Tarik pernah merekomendasikanku untuk cek kehamilan di rumah sakit lain, katanya ada kenalan jadi bisa dapat diskon. Dan dia pernah bilang mantan pacarnya bekerja di sana. Jangan-jangan titik-titiknya belum sepenuhnya terhubung. Tapi kepingan puzzle yang tadinya berserakan mulai menyatu berkat kesaksian ibu. Aku membalas pesan ibu. "Aku belum mau lari, Bu. Aku kumpulin semua bukti dulu, baru kuhempaskan dia ke neraka." Ibu membalas dengan kalimat hangat, "Jangan paksakan dirimu. Ibu akan selalu siap menjemputmu kapan saja." Aku menyembunyikan kembali HP lamaku ke bagian terdalam tas darurat. Saat melihat ke cermin, sosok wanita gemetar yang putus asa beberapa jam lalu sudah hilang. Yang memantul di sana adalah diriku dengan tatapan dingin ala pemburu berdarah dingin. "Mas Tarik, kau mencoba menanamkan ilusi bahwa aku wanita gila. Akan kutunjukkan padamu betapa menakutkannya wanita gila itu sebenarnya." Aku sengaja mengacak-acak sedikit rambutku, memasang wajah lelah yang meyakinkan, lalu mulai menyiapkan makan malam untuk menyambut suamiku pulang. Di dalam hatiku, hitung mundur menuju kehancurannya telah berdetak tanpa suara. "Mei, udah tidur?" Jam 11 malam lewat, bunyi klik pintu depan terdengar bersamaan dengan suara panggilan Tarik yang terdengar manis. Aku sedang duduk meringkuk di sofa ruang tengah yang remang-remang. Di tanganku ada botol susu yang sudah kosong. Bayiku akhirnya tertidur nyenyak di kamar. "Selamat malam, Mas. Mau aku panasin makanannya?" Saat aku hendak berdiri, Tarik mengibaskan tangannya santai. "Nggak usah, aku udah makan di luar." Dia melangkah masuk. Dari setelan jasnya, menguar campuran bau parfum manis yang menyengat dan alkohol. "Oh iya, Mai. Sini deh. Ada yang mau aku kasih ke kamu." Dia duduk di sofa lalu menepuk ruang kosong di sebelahnya. Aku duduk dengan patuh, namun tetap waspada. Dari dalam tas kerjanya, Tarik mengeluarkan sebuah botol obat kecil berwarna coklat dan selebaran brosur, lalu meletakkannya di atas meja. "Ini apa, Mas?" "Suplemen vitamin. Akhir-akhir ini kamu kan kurang tidur gara-gara dedek bayi rewel terus. Siang-siang juga kamu sering kelihatan linglung. Aku khawatir banget sama kamu." Tarik merangkul bahuku dan berbisik lembut di telingaku. "Aku tanya temenku, katanya ada suplemen yang bagus banget buat nyeimbangin hormon ibu pasca melahirkan. Terus ini, brosur klinik kejiwaan di Kemang. Katanya klinik ini bagus banget buat mental care. Kapan-kapan kita ke sana konsultasi, ya?"
Mataku tertuju pada brosur yang bertuliskan Klinik Jiwa Sejahtera, Pemulihan Mental, Jiwa, sensasi dingin bagai es menggores punggungku. Tarik benar-benar berencana membuatku diakui secara medis sebagai istri yang mengidap gangguan jiwa. Suplemen di depanku ini juga sangat mencurigakan. Jangan-jangan ini obat penenang dosis tinggi untuk membuatku linglung dan merampas kesadaranku? Makasih, Mas. Tapi aku nggak sampai butuh ke psikiater kok, cuma kurang tidur biasa. Tuh kan, ngeyel lagi. Nggak sadar kalau diri sendiri lagi sakit itu yang paling bahaya, Mei. Tarik menghela napas panjang, berlagak frustrasi. Aku ini repot-repot luangin waktu di sela-sela kerja keras buat nyariin ini semua demi kamu. Jangan sia-siain kasih sayang suamimu dong. Ayo, sekarang minum suplemen ini. Aku lihatin. Dia mengeluarkan 2 butir pil putih dari botol kecil itu dan menyodorkannya padaku bersama segelas air. Tatapannya memaksa dan tak bisa dibantah. Kalau aku menolak di sini, dia pasti akan mengamuk seperti semalam. Dengan tangan gemetar, aku menerima pil dan gelas itu. Aku nggak akan kalah. Aku nggak akan biarin rencana busukmu berhasil. Iya, Mas. Makasih, ya, ucapku patuh. Aku memasukkan pil itu ke mulutku dan meminum airnya. Tapi aku tidak menelannya, ku sembunyikan pil itu di bawah lidahku. Aku berpura-pura menelan dengan gerakan kerongkongan. Melihat itu, Tarik tersenyum sangat puas. Pinter, Maya. Gitu dong. Selama kamu nurut sama aku, semuanya bakal baik-baik aja, dia mengelus kepalaku. Duh, aku gerah banget. Mandi dulu ucapnya riang sambil bersenandung kecil menuju kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara shower menyala, aku langsung berlari ke wastafel dapur. Kumuntahkan pil dari bawah lidahku ke atas tisu. Di cermin, wajahku pucat pasi dipenuhi teror dan ketegangan. Tarik serius. Kalau aku kehilangan kewarasanku, dia punya alasan kuat untuk menjebloskanku ke rumah sakit jiwa atau panti, lalu merampas anakku. Kalimat sebentar lagi aku bakal bebas. Inilah rencana mengerikan di balik kalimat itu. Aku bergegas kembali ke ruang tengah dan meraih jas kerjanya yang tergeletak sembarangan di sofa. Kalau biasanya, aku tidak akan pernah melakukan ini. Tapi aku tidak punya waktu untuk ragu. Kugeledah saku dalam dan luarnya. Jari-jariku merasakan sentuhan kertas. Saat ku tarik, ternyata itu selembar struk. Melihat isi struk itu, aku meragukan mataku sendiri. Tanggal pembeliannya 4 bulan lalu. Saat itu usia kandunganku 8 bulan, masa-masa paling berat di mana perutku sangat besar. Nama tokonya adalah butik perlengkapan bayi impor mewah yang sangat terkenal di Jakarta. Barang yang dibeli adalah sebuah stroller impor seharga lebih dari belasan juta rupiah dan gaun bayi seremonial, newborn photoshoot. Stroller yang kami pakai saat ini adalah brand biasa yang Tarik bilang beli murah dari online shop. Dia juga tidak pernah membelikan gaun bayi mahal untuk anak kami. Alarm bahaya berteriak kencang di kepalaku. Untuk siapa perlengkapan bayi semahal ini? Lebih mengejutkannya lagi, di bagian bawah struk, terdapat catatan tulis tangan untuk alamat pengiriman. Apartemen Grand Peak Tower B, Unit 802, melihat alamat itu, darahku tersirap. Alamat itu cocok sepenuhnya dengan lokasi apartemen mewah di dekat laut yang kutemukan di GPS HP lamaku tadi pagi. Garis-garis fakta itu kini tersambung menjadi satu garis hitam pekat. 4 bulan lalu, Tarik sudah membangun kehidupan di apartemen PIK itu dengan perempuan lain. Dan dia membelikan barang mewah untuk perempuan itu. Kenapa perempuan itu butuh perlengkapan bayi? Hanya ada satu jawaban. Jangan-jangan perempuan itu juga hamil? Rasa mual tak tertahankan melonjak di perutku. Di saat aku menahan sakit sendirian sambil menunggu suami pulang, dia sedang mengelus perut buncit wanita lain, memberikan hadiah, dan menantikan kelahiran nyawa baru di sana. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah keluarga kedua yang sudah terjalin jauh sebelum aku melahirkan. Pantas saja dia sangat buru-buru ingin menyingkirkanku dengan menjadikanku istri gila, lalu merebut hak asuh anakku dan membawanya hidup bersama wanita itu. Jangan bercanda. Suara yang keluar dari mulutku terdengar begitu rendah dan dingin, bahkan aku sendiri terkejut. Dia menipuku, mengurungku dalam sangkar sempit ini, lalu berencana merampas semuanya dan membuangku. Kesedihanku menguap seketika, berganti menjadi kebencian sedalam magma yang mendidih dari dasar perutku. Ku foto struk itu dengan HP lamaku, lalu ku kembalikan persis seperti semula ke dalam saku jasnya. Suara air shower berhenti. Dengan panik aku kembali ke sofa, menarik selimut, dan pura-pura tertidur pulas akibat efek obat penenang. Pintu kamar mandi terbuka. Tarik keluar, melangkah menuju ruang tengah. Mai, panggilnya pelan. Melihatku tertidur, dia mendengus sinis. Obatnya lumayan manjur juga,
gumamnya dingin sambil menatap wajahku dari atas. Lalu dia menelepon seseorang. Halo. Iya, dia baru aja tidur. Dasar cewek bego. Dia benar-benar percaya semua omonganku. Rencananya lancar. Bulan depan aku minta tolong temen dokterku buat bikinin surat rujukan depresi pasca melahirkan. Samar-samar terdengar tawa manja seorang wanita dari seberang telepon. Iya, aku juga pengen cepet-cepet ketemu kamu sama dedek kita, sayang. Dalam kegelapan, aku memejamkan mata erat-erat, mengepalkan tanganku kuat-kuat sampai kuku menancap di telapak tangan. Masalah ini jauh lebih dalam dan lebih iblis daripada yang kubayangkan. Mereka berencana menghancurkanku. Namun, mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka tidak tahu bahwa seorang ibu bisa berubah menjadi iblis paling kejam demi melindungi anaknya. Pria bodoh ini belum mengerti hal itu. Keesokan paginya, suasana hati Tarik sangat luar biasa. Saat aku menyiapkan sarapan, dia bersenandung sambil merapikan rambut. Saat duduk di meja makan, dia menatapku dengan puas. Mei, semalam kayaknya kamu tidur nyenyak, ya? Wajahmu udah mendingan. Bener kan kataku, suplemen itu manjur? Iya, Mas. Berkat itu, aku semalaman bisa tidur pulas. Makasih ya, Mas. Aku mengangguk perlahan, memainkan peran sebagai istri patuh yang otaknya sudah tumpul. Tentu saja pil antah berantah itu sudah kubuang ke kloset saat dia di kamar mandi. Tarik yakin sepenuhnya bahwa aku sudah kecanduan obat itu dan jatuh dalam kendalinya. Bagus. Hari ini jangan lupa diminum lagi ya. Aku bakal support penuh supaya kamu cepat kembali normal. Tarik menepuk kepalaku. Ya udah, aku berangkat kerja dulu, ya. Dia tersenyum cerah dan keluar rumah. Klik, bunyi kunci pintu terdengar. Detik itu juga, topeng istri penurutku terlepas seketika. Mata yang tadi kubuat sayu kini kembali memancarkan kilat tajam yang dingin. Aku bukan lagi wanita yang cuma bisa menangis. Mulai detik ini, giliranku yang akan memburunya. Segera kuambil HP lamaku dari tas darurat dan menekan tombol panggil ke akun ibuku. Setelah beberapa nada sambung, ibu mengangkatnya dengan cepat. Maya, kamu nggak apa-apa? Syukurlah dengar suaramu. Ibu, jangan nangis. Aku baik-baik aja. Tapi ada yang mau aku minta tolong sama ibu. Kuceritakan semuanya secara singkat. Stroke dari saku jas Tarik, kemungkinan besar dia sudah hidup bersama wanita lain di apartemen Peak, dan rencananya menjadikanku pasien gangguan jiwa demi merebut hak asuh. Terdengar helaan napas kaget dari seberang telepon. Ya Tuhan. Mengerikan sekali. Tarik yang kelihatannya baik itu merencanakan sejauh itu? Ibu nggak bisa maafkan dia. Ayo kita lapor polisi sekarang, atau ke pengacara. Tunggu, Bu. Kalau kita bikin keributan sekarang, dia pasti akan hancurkan buktinya dan memutarbalikkan fakta, bilang kalau aku lagi halusinasi. Kita nggak boleh bergerak sebelum punya bukti telak yang nggak bisa dia bantah. Suaraku tenang namun penuh determinasi. Ibu sepertinya ikut tenang. Ibu ngerti. Terus ibu harus gimana? Apa ibu punya kenalan pengacara yang hebat urus masalah cerai? Aku butuh nasihat hukum. Terus, aku mau minta ibu belikan alat perekam suara. Nanti titipkan aja di loker stasiun MRT, nanti kuambil. Serahkan sama ibu. Ibu juga nggak bakal maafkan laki-laki yang udah bikin anak ibu menderita begini, janji ibu dengan mantap. Siang harinya, aku menaruh anakku di stroller dan pergi ke stasiun MRT yang disepakati. Kepada Tarik, kukirim pesan singkat dari iPad lamanya. Cari angin sebentar ke depan. Balasan yang masuk bernada merendahkan. Jangan jauh-jauh. Tapi itu pun bagian dari rencanaku. Dari loker stasiun, kuambil tas kertas berisi 3 buah alat perekam suara berukuran sangat kecil, voice recorder, surat penyemangat dari ibu, dan secarik kertas berisi kontak pengacara. Setibanya di apartemen, aku langsung bergerak. Perekam pertama kutempelkan dengan selotip di bagian belakang sofa, tepat di posisi Tarik biasa duduk. Perekam kedua di kolong tempat tidur kamar kami. Dan yang ketiga kusembunyikan di balik meja kerja di ruangan tempat dia sering menelepon urusan kantor. Tarik yang menganggapku wanita bodoh tak berdaya karena pengaruh obat, kewaspadaannya di rumah sangatlah longgar. Belakangan ini dia bahkan berani menelepon selingkuhannya dari ruang sebelah saat aku menidurkan bayi. Perekam ini akan menangkap semua arogansinya. Lewat email dari HP lama, aku menghubungi pengacara yang dicatat ibu. Menyusun poin-poin bukti, prosedur pasti memenangkan hak asuh, dan strategi menuntut harta gonogini. Otakku bekerja sangat jernih, persis seperti saat aku bekerja sebagai analis sistem yang debug error rumit di kantorku dulu. Malam harinya, Tarik pulang larut dengan bau alkohol, lalu menghempaskan tubuhnya ke sofa ruang tengah. Duh, capek banget.
Woi Mei, ambilin minum dong. Sikapnya makin hari makin merendahkan Mbak Majikan. Tanpa menjawab, aku menuangkan air es dan memberikannya. Kamu hari ini udah minum obat kan? Matamu kok masih celingukan gitu? Dosisnya ditambah aja kali ya. Udah ku minum kok. Cuma agak pusing aja. Oh ya udah, berarti obatnya kerja. Kamu nggak usah mikir apa-apa, nurut aja sama aku. Tarik mendengus sinis. Tepat saat itu, ponsel di sakunya bergetar. Melihat layarnya, wajahnya langsung tersenyum girang. Dia mengibas-ngibaskan tangannya padaku, mengusirku bak anjing peliharaan. Sana, masuk kamar. Aku ada telepon kerjaan penting. Jangan keluar. Aku mengangguk lemas, pura-pura masuk ke kamar, tapi sengaja membiarkan pintunya sedikit terbuka. Di balik sofa tempat dia duduk, perekam suaraku siap merekam. Halo. Iya, sayang. Si cewek bego itu baru aja kuusir ke kamar, suara manis namun menjijikkan dari Tarik terdengar jelas. Kangen banget. Aku juga pengen cepet pulang ke sana. Rencana lancar kok? Dia udah percaya sepenuhnya sama obat penenang palsu padahal itu cuma vitamin biasa. Dia jadi makin kalem sekarang. Mendengar itu, aku mengepalkan tangan kuat-kuat. Ternyata benar dugaanku. Itu vitamin palsu yang dipakai untuk efek placebo, bagian dari rencananya untuk membuatku merasa gila. Bulan depan temen dokterku udah siap ngeluarin surat depresi nifasnya. Kalau udah gitu, pas cerai hak asuh pasti jatuh ke aku. Tenang aja, aku nggak bakal biarin kamu sama Bima menderita. Keluarga asliku cuma kalian berdua. Bima? Jantungku berdetak kencang. Bayi dari perempuan itu ternyata laki-laki bernama Bima. Udah dulu ya, sayang. Besok seharian aku bakal di sana kok. I love you. Panggilan ditutup. Aku menutup pintu kamar pelan-pelan. Dalam gelap, aku memeluk lututku. Gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. Dia ingin merebut darah dagingku, lalu membangun keluarga baru bersama perempuan itu dan Bima dengan menggunakan uangku? Jangan harap. Aku akan menyeretnya ke dasar neraka. Permulaan kejatuhannya sudah ada di genggamanku. Mas Tarik, saat kamu lengah dan meremehkanku sebagai wanita gila, di bawah kakimu sudah tergali lubang neraka yang sempurna. Mai, hari ini aku ada survei proyek agak jauh, jadi pulangnya mungkin larut malam. Pagi harinya, Tarik merapikan rambutnya dengan pomade dan menyemprotkan parfum mahalnya. Padahal semalam aku dengar jelas dia bilang besok seharian aku bakal di sana. Survei proyek itu omong kosong. Dia mau pergi ke apartemen PIK untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya dan bayi Bima. Oh gitu, hati-hati ya. Mau kubikinin bekal? Tanyaku dengan pandangan kosong. Nggak usah, nanti aku makan di lapangan aja. Kamu minum obat dan tiduran aja di rumah. Ngerti? Tarik memandangku dengan sinis. Di matanya, aku hanyalah boneka bodoh yang tak berdaya. Iya, hati-hati di jalan, Mas. Begitu pintu tertutup dan suara mesin mobilnya menjauh, aku langsung bergerak. Waktuku terbatas. Kumasukkan anakku ke stroller, membawa catatan dari ibu, lalu melangkah keluar. Tujuanku adalah sebuah gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Di sana terletak firma hukum Larasati, pengacara wanita yang sangat tangguh mengurus kasus perceraian dan hak asuh anak. Ibu Maya Safira? Saya Larasati. Ibunda Anda sudah menceritakan garis besar situasinya, pasti sangat berat untuk Anda. Bu Larasati adalah wanita dengan aura cerdas dan tenang. Aku membeberkan semuanya secara berurutan. Perilaku aneh Tarik, kesaksian ibuku, pelacakan GPS, struk barang bayi mewah, obat palsu pencuci otak, dan rekaman semalam. Bu Larasati mengangguk paham sambil membuat catatan. Begitu, ya. Pihak suami sangat manipulatif dan terencana. Memalsukan kondisi mental istri untuk merebut hak asuh adalah taktik perceraian yang paling licik. Tapi Bu Maya, Bu Larasati menatap mataku tajam. Anda sama sekali tidak gila. Anda sangat logis dan memiliki daya analisis yang brilian. Klaim bahwa Anda memiliki gangguan jiwa akan hancur seketika di pengadilan. Aku menghela napas panjang dan lega. Diakui kewarasanku oleh pihak ketiga yang profesional membuat bebanku sedikit terangkat. Data rekaman semalam adalah senjata yang bagus. Tapi untuk benar-benar mengunci posisinya di pengadilan, kita butuh satu bukti telak lagi. Bukti perselingkuhan yang nyata, seperti foto dia tinggal bersama wanita itu. Apa saya harus datang ke apartemennya untuk ambil foto? Jangan, itu terlalu berisiko. Anda sedang bawa bayi. Biar profesional yang menangani ini. Saya akan panggil detektif swasta, PI, terpercaya yang sering bekerja sama dengan kantor kami. Biayanya tidak sedikit, tapi sebelum menikah aku punya tabungan di rekening pribadi yang sama sekali tidak diketahui Tarik.
Tolong lakukan, Bu Larasati. Hancurkan hubungan mereka sampai tak tersisa. Beberapa hari kemudian, laporan dari detektif swasta datang dengan sangat cepat. Di ruang rapat Bu Larasati, tersaji beberapa lembar foto dan berkas. Di sana terpampang jelas foto Tarik keluar dari lobi apartemen mewah di PIK itu sambil menggandeng wanita muda. Wanita itu menggendong bayi yang usianya sekitar 5 bulan. Tarik tampak mencium pipi bayi itu dan mengecup bibir sang wanita dengan mesra. Dari hasil investigasi, wanita ini bernama Rina Anggraini, 24 tahun, mantan perawat. Bayi yang digendongnya berusia sekitar 5 bulan, cocok dengan waktu saat suami Anda mulai rutin berobat ke rumah sakit lamanya. Apartemen itu juga disewa atas nama Tarik Gunawan. Artinya, dia memang menjalankan kehidupan ganda, terang Bu Larasati tenang. 5 bulan. Matematikanya tidak masuk akal. Saat aku masih hamil besar, dia sudah menghamili wanita lain dan punya anak duluan? Bahkan lebih tua dari anakku? Menjijikkan, desisku dengan suara bergetar. Pria yang menangis terharu pura-pura bahagia saat aku hamil anak pertamanya, ternyata pada saat yang sama sedang memainkan drama yang sama dengan perempuan lain. Ini keseluruhan laporannya. Sebagai bukti perzinaan dan perselingkuhan, ini sudah sangat sempurna, sisanya tergantung Anda. Mau menuntut harta gono gini dan cerai, atau cerai itu sudah pasti. Tapi saya tidak mau hanya sekadar cerai. Aku menatap Bu Larasati dengan kilatan api dingin di mataku. Pria itu mau menganggapku gila dan merampas anakku. Saya akan buat dia membayarnya setimpal. Akan kurampas semua status sosialnya, uangnya, dan kuseret dia sampai merangkak di dasar neraka. Bu Larasati tersenyum tipis, sudut bibirnya terangkat. Baik. Mari kita susun skenario serangan balik yang paling telak dan memuaskan. Sementara itu, Tarik di rumah mulai menunjukkan kepanikan kecil. Walau dia masih memperlakukanku seperti orang gila, ada kegelisahan dalam nadanya. Mai, kamu masuk ke ruang kerjaku ya? Suatu hari, dia pulang dan langsung menginterogasiku dengan wajah pucat. Enggak kok. Kenapa emangnya? Jawabku dengan wajah bingung ketakutan. Jangan bohong. Laci mejaku posisinya beda. Kamu geledah barang-barangku, ya? Dia mencengkeram pundakku kasar. Faktanya, siang itu aku memang masuk ke ruang kerjanya. Untuk memberi data tambahan ke detektif swasta soal aliran dana kehidupan selingkuhannya, aku menyalin data dari komputernya. Aku sudah merapikannya. Tapi sarafnya ternyata sangat tegang. Sakit, Mas. Aku seharian sibuk ngurusin anak ini, mana sempat masuk ke kamar kerjamu. Seruku sambil memasang wajah mau menangis. Tarik mendecak lidah dan melepaskan cengkeramannya. Oh, gitu. Iya juga sih. Perempuan Lola, loading lama, kayak kamu mana mungkin bisa kepikiran ngecek barang-barang. Dia sok tegar, tapi ada keringat dingin di dahinya. Rencana sempurnanya sepertinya mulai terasa goyah oleh insting ketakutannya sendiri. Kamu mulai panik, ya, Mas, tapi tenang aja. Aku tersenyum dingin dalam hati. Pintu nerakamu sudah terbuka lebar di bawah kakimu. Aku tinggal mendorong punggungmu sedikit saja. Beberapa hari berselang, pesan singkat dari Bu Larasati masuk ke HP lamaku, semua persiapan sudah selesai. Surat somasi tuntutan gono gini, draft gugatan cerai, dan syarat mutlak hak asuh anak lengkap dengan tumpukan bukti sudah siap. Eksekusinya malam ini, di depan cermin, aku berbisik. Berminggu-minggu aku bertahan di bawah pelecehan mental Tarik. Sengaja membuat rambutku kusut, membuat kantung mata, dan memasang wajah kosong. Tapi hari ini aku tidak butuh itu lagi. Aku merias wajahku dengan sempurna. Mengenakan gaun navy elegan yang sering kupakai sebelum menikah. Berdiri tegak menatap bayanganku di cermin. Yang ada di sana bukan lagi istri yang malang, melainkan seorang wanita tangguh yang siap menancapkan taring pembalasan. Anakku siang ini sudah kujemput dan diungsikan ke rumah ibu agar aman. Aku sudah mengabari Tarik, ibu datang nengok bayi, kebetulan kondisiku lagi enakan, jadi bayi diajak main ke rumah ibu sebentar. Balasannya penuh nada kesal. Ngapain sih bertindak seenaknya? Terserahlah, hari ini aku juga pulangnya malam. Bagus. Dengan begini aku bisa berhadapan dengannya tanpa beban. Pukul 10 malam, terdengar suara pintu depan terbuka. Mei, ngapain gelut-gelap gak nyalain lampu depan? Omel Tarik. Pintu ruang tengah terbuka, dan lampu menyala. Tarik yang tadinya kesal, terkejut melihatku duduk tegak di sofa, menyilangkan kaki, dengan dandanan sempurna. Kamu, kenapa bajumu begitu? Terus mukamu. Dia mundur selangkah dengan waspada. Selamat malam, Mas Tarik. Pulangmu tumben agak awal, sapaku dengan suara yang sangat dingin dan setenang es. Hah? Katamu bayi kita dibawa ibumu, itu beneran? Iya,
Dia ada di tempat yang sangat aman, tempat di mana kamu gak akan bisa melihatnya lagi selamanya. Wajah Tarik berkedut mendengar perkataanku. Kamu ngomong apa sih? Wah, otakmu udah bener-bener rusak ya. Telepon ibumu sekarang, suruh bawa balik anakku. Yang otaknya rusak itu siapa, ya? Aku berdiri, melempar sebuah amplop coklat tebal ke atas meja kopi. Brak. Mas Tarik, ada yang mau kuberikan ke kamu. Apaan lagi ini? Tarik menatapku curiga, lalu meraih amplop itu. Dia merobeknya dengan kasar dan mengeluarkan isinya. Lembar paling atas adalah salinan somasi dari firma hukum Larasati. Gugatan cerai? Tuntutan ganti rugi 1 miliar rupiah? Apa-apaan ini? Jangan bercanda. Tarik memerah padam dan berteriak marah. Kamu yang sakit jiwa dan gak becus ngurus anak malah berani nuntut aku? Harusnya aku yang nuntut kamu. Dia berniat membanting kertas itu ke lantai. Baca lembar di bawahnya. Suaraku memotong amarahnya. Tarik menelan ludah dan membalik halaman kedua. Di sana terpampang foto-foto dari detektif swasta. Fotonya keluar dari apartemen bersama Rina Anggraini. Fotonya berciuman. Serta fotonya tersenyum lebar sambil menggendong Bima. Dalam sedetik, darah meninggalkan wajah Tarik. Wajah merahnya berubah sepucat hantu, bibirnya mulai gemetar hebat. Ini Rina Anggraini, 24 tahun, mantan perawat di rumah sakit tempat mantannya yang dulu kerja. Dan anak itu, usianya 5 bulan. Jauh sebelum aku melahirkan, kamu udah asyik main rumah-rumahan sama dia di sana, kan? Aku maju selangkah, bukan. Ini salah paham, ini editan. Kamu dapat foto editan kayak gini dari mana? Tarik mulai panik dan melantur tak karuan. Nggak mungkin editan, kalau gitu, coba dengar ini. Keluarkan voice recorder kecil dari sakuku dan ku tekan tombol play. Rencana lancar kok. Dia udah percaya sepenuhnya sama obat penenang palsu padahal itu cuma vitamin biasa. Dia jadi makin kalem sekarang. Bulan depan temen dokterku udah siap ngeluarin surat depresi nifasnya. Suara kejam Tarik sendiri menggema di ruang tengah yang sunyi, terdengar suara decakan dari tenggorokan Tarik. Dengan panik dia mencoba merampas alat perekam itu. Aku mengelak dengan mudah dan menatapnya penuh cibiran. Semua rencanamu yang mau menjadikanku orang gila untuk merebut hak asuh, semuanya terekam jelas. File aslinya, dan semua foto ini udah ada di brankas kantong pengacara. Kamu rusak perekam ini pun gak ada gunanya. Mei, bukan gitu. Itu aku cuma bercanda gara-gara si Rina yang ngebet, aku cuma ngikutin alurnya aja. Jangan bohong. Bentakanku menggetarkan kaca ruangan. Tarik tersentak mundur, tak berani menatap mataku. Kamu tahu seberapa putus asanya aku saat kamu kurung di rumah ini setelah melahirkan? Saat kamu cekoki aku dengan obat aneh biar aku jadi gila? Suaraku bergetar. Bukan karena sedih, tapi murni karena amarah tak terbatas. Ibu yang ngasih peringatan ke aku. Hari itu, di rumah sakit, ibu lihat kamu pelukan sama Rina. Kalau ibu nggak ngingetin aku pasti udah beneran gila kayak yang kamu mau. Tarik kehilangan kata-kata. Kakinya lemas dan dia merosot jatuh ke lantai. Istana pasir yang dia bangun untuk mendominasiku hancur berkeping-keping. Aku menatap wujud menyedihkannya dengan tatapan sedingin es. Tarik di lantai menganga seperti ikan terdampar. Tak ada lagi bayangan pria sombong yang menganggapku rendah. Otaknya masih berusaha mencerna bahwa skenario sempurnanya hancur berantakan di tangan istri bodoh yang diremehkannya. Mai, tunggu, kamu salah paham. Aku dijebak. Setelah hening beberapa saat, alasan klise itu akhirnya keluar dari mulutnya. Dijebak? Sama siapa? Detektif? Atau sama Rina? Aku mendengus sinis. Tarik mendongak menatapku dengan mata memelas. Iya. Perempuan itu yang gatel deketin aku, dia bohong bilang hamil biar bisa meras aku. Dia sampai datang ke rumah sakit buat neror aku kayak stalker. Wah, stalker ya? Stalker mana yang dibeliin stroller impor belasan juta dan disewain apartemen mewah di Pi? Pakai uang tabungan rumah tangga kita lagi. Terus orang yang diperas bisa-bisanya ngomong manja di telepon, pengen cepet ketemu sayang, seranganku tak kenal ampun. Mata Tarik bergerak liar mencari kartu alasan berikutnya. Itu. Aku cuma pura-pura aja biar dia nggak makin nekat. Yang bener-bener aku cintai itu cuma kamu, Mei. Percaya sama aku. Tarik merangkak mendekat, mencoba memeluk pergelangan kakiku. Aku melangkah mundur dengan jijik seolah melihat kotoran. Tangannya menggapai udara kosong dengan konyol. Mencekoki istri yang katanya kamu cintai dengan obat aneh biar dapat diagnosis gila, lalu mau merebut anak dan hidup bahagia sama selingkuhan. Habis ngelakuin semua itu, kamu masih berani ngomong begitu? Bukan, obat itu beneran cuma vitamin. Aku kan mikirin kesehatanmu Mas Tarik,
semua omong kosongmu ini nggak bakal berlaku di pengadilan. Bu Larasati juga bilang, yang kamu lakukan bukan sekadar selingkuh, tapi menjebak istri dengan kekerasan psikologis yang masuk kategori KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, berat demi merampas hak asuh, pengacara. Pengadilan. KDRT. Mendengar rentetan kata itu, Tarik menjerit tertahan dan memegangi kepalanya. Kenapa? Kenapa bisa jadi begini? HP-mu kan kucabut, kamu nggak bisa komunikasi sama siapapun. Sejak kapan kamu rencanain ini semua? Kepanikan Tarik mencapai puncaknya, dia tak habis pikir istri dungunya bisa melawan dengan bukti sesempurna ini. Karena kamu terlalu meremehkanku. Menganggapku makhluk yang cuma bisa beranak tanpa otak, kutukanku mengulang kata-kata hinaannya dulu. Waktu HP-ku kamu sita, aku pakai HP lama di tas darurat. Nyambung ke Wi-Fi. Aku pakai aplikasi GPS yang dulu kamu pasang sendiri untuk lacak kamu ke PIK. Lalu aku bongkar tagihan kartu kredit dan e-banking kamu. HP lama. Gumam Tarik dengan wajah putus asa. Iya, dan dari sana aku hubungi ibu buat siapin alat perekam. Saat kamu asyik pacaran di telepon dengan dalih kerja, aku terus menimbun tanah bukti ke dalam lubang kubur yang kamu gali sendiri. Wajah Tarik kini memerah bukan karena malu, tapi amarah dan keputusasaan yang tak ada pelampiasannya. Jangan berkanda, bangsat. Kamu berani-beraninya nusuk aku dari belakang, dasar perempuan licik. Kalau kamu nggak licik dan ngebosenin pasca melahirkan, aku nggak bakal lari ke Rina. Kamu sendiri yang salah nggak ngelayanin aku. Tarik akhirnya menunjukkan watak aslinya. Dia mengamuk, berdiri dan mengangkat kepalan tangannya seolah ingin memukulku. Kalau aku yang dulu, aku pasti sudah meringkuk ketakutan dan minta maaf. Tapi aku tidak mundur selangkah pun. Pukul aja. Pukul. Kalau kamu mukul, tuntutan 1 miliarku akan bertambah dengan pasal penganiayaan. Semua percakapan ini masih kurekam. Dan di bawah apartemen ini, ibu sudah standby bawa orang security langganan firma hukumku. Kalau aku nggak ada kabar 10 menit, mereka bakal dobrak masuk bareng polisi. Sebenarnya ancaman soal security itu hanya gertakan, tapi itu sangat ampuh bagi Tarik yang sudah kepalang panik. Dia perlahan menurunkan tangannya dengan lemas, kembali terduduk di lantai. Nggak mungkin. Kamu benar-benar mau matiin langkahku di masyarakat? Tentu saja. Tuntutan 1 miliar ini nggak cuma buat kamu, tapi tanggung renteng juga ke Rina Anggraini. Perempuan itu juga harus bayar harga mahal karena menghancurkan rumah tangga orang. Oh, tentu saja aku akan kirim surat tembusan perbuatan KDRT dan perselingkuhanmu ini ke direktur di kantormu, sesuai prosedur hukum. Air mata ketakutan yang nyata akhirnya jatuh dari mata Tarik. Posisinya di kantor, kehidupan manis dengan selingkuhan, juga anak dan harta yang mau dia rebut dariku. Semua yang ingin diraihnya kini hancur berkeping-keping di depan matanya. Tolong, Mei. Ampunin aku. Tolong jangan kasih tahu kantor. Aku rela dihukum apa aja asal jangan kantorku. Tarik membuang seluruh harga dirinya, menempelkan dahinya ke lantai dan bersujud di hadapanku. Kalau mau dimaafkan, cepat tanda tangani surat cerainya. Harta Gonogini dan apartemen ini jatuh ke tanganku sebagai ganti rugi tambahan. Barang-barangmu yang ada di sini biar ku paketin cash on delivery ke rumah orang tuamu. Itu gila. Aku mau hidup pakai apa? Kan kamu bilang sendiri, sebentar lagi kamu bebas. Nikmatin aja kebebasanmu sana. Aku berkata dingin sambil menyorongkan tumpukan dokumen. Tanda tangan di sini dan angkat kaki sekarang. Kalau kamu nolak dan minta diselesaikan di pengadilan, aku bakal bongkar semua bukti ini ke publik dan menghancurkanmu sampai ke akar. Dihadapkan pada pilihan mutlak, Tarik merengek dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil sambil wajahnya masih menempel di lantai. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Yang kurasakan hanyalah kepuasan dingin karena telah membongkar semua kebenarannya. Melihat pria itu menangis meraung-raung maafin aku yang salah, membuatku muak dan tak habis pikir atas keegoisannya. Kamu pikir nangis bakal dimaafin? Bener-bener kamu meremehkan aku, ya? Enggak, Mei. Aku hilaf. Waktu kamu hamil, kamu cuekin aku, sebagai laki-laki aku kesepian, makanya aku iseng. Mendengar alasan murahan itu, aku menghela napas berat. Hilaf? Iseng? Kamu pikir alasan sinetron murahan gitu mempan? Aku melempar sebuah clear file berisi dokumen lain ke lantai. Ini fakta terbesarnya. Bukti kalau hubungan kalian berdua bukan sekadar iseng pasca istri hamil. Tarik gemetar menatap lembaran itu. Itu adalah salinan mutasi rekening dari bank pribadinya, yang dulu dia bilang sudah ditutup sebelum kami menikah. Sebagai mantan analis sistem, melacak password lamanya dan mengunduh data riwayat internet bankingnya adalah hal sepele.
Tenggorokan Tarik mengeluarkan suara aneh. Selingkuh pas istri hamil? Kesepian. Jangan bercanda. Kamu sama Rina itu sejak awal NGGA pernah putus, seruku keras. Tarik membeku bak disambar petir. Transferan rutin 10 juta rupiah tiap bulan ke rekening Rina Anggraini. Riwayat ini terus berjalan tanpa putus sejak 5 tahun lalu. Jauh sebelum kamu kenal sama aku, kan? Rina itu dulu punya banyak utang waktu kuliah keperawatan. Karena gajimu sendiri nggak cukup buat nyukupin gaya hidup dia dan bayar utangnya, kamu cari sponsor cepat. Dan targetmu adalah aku. Wanita karir di bank, punya tabungan lumayan, gila kerja dan minim pengalaman cowok. Kamu mainin peran pria lembut penyayang keluarga mendekatiku, lalu menikahiku. Itu semua demi mengamankan kehidupanmu sama Rina. Kamu cuma jadiin aku ATM berjalan. Wajah Tarik seputih tanah liat, mulutnya mangap-mangap tanpa suara. Yang kubongkar bukan cuma bukti perselingkuhan, tapi fakta mengerikan bahwa pernikahan kami yang berumur 3 tahun ini tak lebih dari penipuan besar-besaran. Biaya nikah, DP apartemen ini, hampir semuanya pakai tabunganku. Kamu bilang uang dari gajiku, biar kamu yang kelola buat masa depan. Padahal uang itu kamu pakai buat bayar utangnya Rina, nyewain dia apartemen di PIK, dan beli barang bayi mewah. Aku mengetuk kertas bukti transfer dengan ujung sepatu heelsku. Terus pas aku cuti melahirkan, cash flow kamu mulai macet karena aku nggak ada pemasukan. Makanya kamu buru-buru mau bikin aku gila, ngerebut hak asuh dan apartemen ini, lalu ngusir aku secara legal. Salah? Tarik menutupi wajahnya dengan kedua tangan, mengerang seperti binatang buas, tepat sasaran. Menjadikanku mesin uang sampai batas maksimal, melabeliku gila agar bisa dibuang ke masyarakat, lalu merebut anakku agar dia bisa hidup enak bersama perempuan itu. Skenario iblis yang membuat mual. Seandainya hari itu ibu nggak lihat kalian di rumah sakit, seandainya ibu nggak peringatin aku pasti udah beneran gila dan kehilangan semuanya. Tatapanku dipenuhi niat membunuh yang nyata. Tapi sayang sekali Mas. Aku nggak rusak. Waktu kamu lengah karena meremehkanku, aku menguliti semua kebohongan dan dosamu, iblis. Kamu benar-benar iblis berdarah dingin, gumam Tarik di balik kedua tangannya. Aku tertawa keras mendengarnya. Iblis? Pria yang nipu istrinya buat biayain selingkuhan, ngerampas hartanya, terus mau bikin istrinya masuk RSJ. Pria macam itu berani ngatain aku iblis? Kutarik kerah bajunya dengan paksa agar dia menatapku. Bagus. Kalau begitu aku akan berlaku layaknya iblis dan mengantarmu ke neraka. 1 miliar rupiah ganti rugi, serahkan hak kepemilikan penuh apartemen ini, dan pelepasan hak asuh anak. Tanda tangan sekarang. Kalau enggak, semua bukti penipuan nikah ini akan kusebar ke orang tua Rina dan direktur di tempat kerjamu. Air mata keputusasaan membasahi wajah Tarik. Tak ada lagi jalan untuk mengelak, tangannya yang gemetar meraih pulpen di atas meja. Ini adalah akhir dari tahap pertama balas dendamku, tapi ini belum selesai. Ada satu pukulan pemungkas yang sudah kusiapkan agar dia benar-benar tak bisa bangkit lagi. Trak, trak, Tarik mencoretkan tanda tangannya dengan putus asa di atas surat perjanjian cerai, penolakan hak asuh, dan penyerahan harta Gonogini. Udah kutanda tangani. Puas kamu? Dia melempar pulpen itu dan menatapku dengan mata merah menyala. Iya, sangat puas. Aku segera mengamankan berkas itu ke dalam clear file. Secara hukum, anak dan hartaku kembali utuh. Hutang 1 miliar menanti pria ini. Tarik yang terpuruk itu perlahan berdiri terhuyung. Walau dia akan segera jatuh miskin dan hancur, entah kenapa ada seringai kecil penuh keputusasaan di bibirnya. Iya, rencanaku gagal. Aku kalah dari kamu. Harta hilang, rumah hilang. Mulai besok entah gimana aku hidup. Tarik tertawa aneh. Tapi Mei, hidupku belum kiamat. Aku masih punya Rina. Mendengar itu, rasanya aku mau muntah saking konyolnya. Rina nggak kayak kamu yang egois dan hitung-hitungan. Biarpun aku jatuh miskin, Rina pasti mau support aku. Tanpa uangmu pun, aku, Rina, dan Bima bakal bangun keluarga asli yang penuh cinta. Beda sama kamu, perempuan menyedihkan yang bisa nyiket orang pakai uang dan kertas kontrak. Sisa harga diri dan pelarian mentalnya itu membuatku tak tahan untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Kenapa ketawa, sialan? Bentaknya. Konyol aja. Kamu masih belum sadar kalau di mata Rina, kamu itu cuma dompet berjalannya? Aku menatapnya penuh belas kasihan. Kan tadi ku bilang, hari ini aku pergi ke pengacara. Bu Larasati sudah ngirim kurir buat nganterin surat tuntutan 1 miliar ke apartemen Rina sore tadi. Wajah Tarik memucat. Rina itu tahu kamu pria beristri, tapi dia ikut menikmati uang hasil ngerampok rumah tangga kita.
Tentu dia kena tanggung renteng 1 miliar juga. Bu Larasati juga udah nelpon Rina sore tadi. Ngabarin kalau semua kedokmu udah kubongkar, kamu udah kutendang keluar rumah tanpa sepeser pun, bakal dipecat dari kantor, dan punya utang 1 miliar. Kamu tahu respons Rina gimana? Tepat pada saat itu, ponsel di saku celana Tarik bergetar hebat. Nama Rina muncul di layarnya. Tuh lihat. Dia nelpon karena khawatir sama aku. Tarik menekan tombol loudspeaker dengan tangan bergetar, berharap Rina adalah penyelamatnya. Rina. Sayang, kamu nggak apa-apa? Mungkin kamu dapat surat aneh, tapi jangan peduliin pengacara itu. Aku bakal ngelindungin kamu, jangan berkanda bangsat. Suara pekikan melengking Rina meledak dari speaker, menggema di seluruh ruang tengah. Ngelindungin apanya? Tadi pengacaramu nelpon nuntut 1 miliar. Katamu istrimu itu cuma cewek bego yang gampang dibohongin hartanya dan bakal gampang kamu cerain? Kenapa malah kamu yang dibikin miskin? Rina. Tenang dulu. Emang ada salah perhitungan dikit, tapi cinta kita cinta matamu. Siapa juga yang mau cinta sama om-om kere yang udah beristri? Aku cuma mau nemenin kamu karena kamu ngasih aku 10 juta tiap bulan, nyewain apartemen mewah, dan beliin aku barang branded. Sadar diri dong. Cahaya harapan terakhir di wajah Tarik padam total. Matanya terbelalak menatap ponsel. Kalau kamu miskin, kamu udah nggak ada nilainya buatku. Aku nggak sudi bayar 1 miliar itu. Aku bakal kasih kesaksian kalau aku ditipu sama kamu. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kunci sandi apartemen udah ku ganti, jadi jangan harap bisa masuk. Tut. Panggilan diputus sepihak. Hening. Hanya terdengar suara napas Tarik yang memburu. Nggak mungkin. Rina. Dengan jari gemetar, dia memanggil ulang nomor Rina. Namun yang terdengar hanyalah suara mesin operator, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Dia sudah diblokir. Katanya mau bangun keluarga pakai kekuatan cinta? Ejekku dingin. Tarik ambruk, berlutut bagai boneka yang putus benangnya. Inilah serangan balik pamungkas. Pria yang mencoba merampas segalanya dariku, kini dibuang seperti sampah oleh selingkuhan yang selama ini disombongkannya sebagai cinta sejati, hanya karena dia tak lagi punya uang. Namun nerakanya belum usai. Aku membuka file kiriman detektif swasta di ponselku, lalu menyodorkan layar ponselku ke depan wajah kosong Tarik. Ini siapa? Tanyaku tenang. Mata Tarik yang tak fokus perlahan melihat layar. Itu adalah unggahan dari second account, akun rahasia, Instagram milik Rina Anggraini. Di foto itu, terlihat Rina bersama pria muda berambut pirang seumurannya, dan di pelukan pria muda itu, ada Bima, bayi yang amat disayangi Tarik. Rina menyandarkan kepalanya ke bahu pria muda itu sambil tersenyum bahagia. Caption fotonya berbunyi, Bima mirip banget sama papa ya, semoga kita terus sama-sama. Gak sabar pengen cepet-cepet ngakhirin hubungan sama om-om ATM nyebelin itu, biar kita bisa hidup bertiga selamanya. Tanggal unggahan. Tepat 1 minggu lalu, saat Tarik berbohong padaku mau survei proyek padahal asyik menginap di apartemen Rina. Udara membeku. Wajah Tarik seolah kehilangan fungsi sebagai manusia. Rahangnya terbuka, giginya bergemeretak menahan syok luar biasa. Bohong. Tarik mau menepis ponselku, kenyataannya begitu. Laporan detektif menyebutkan, setiap kali kamu berangkat kerja ke kantor aslimu, Rina selalu masukin cowok muda ini ke apartemen yang kamu bayarin, dan ayah biologis Bima, ya cowok muda ini. Kamu selama ini cuma jadi om-om bodoh yang dimanfaatin buat bayarin gaya hidup mewah mereka berdua dan nafkahin anak orang lain. Bohong. Bima itu anakku. Dia bilang cinta sama aku. Kita tes DNA. Boleh aja. Tapi kamu aja udah diblokir dan diusir, kan? Kalimatku mencabut nyawa terakhir harga dirinya. Pria yang merasa dirinya paling pintar, yang merendahkan istrinya dan mencoba mencuci otak istrinya dengan obat. Ternyata dialah badut paling bodoh yang dipermainkan habis-habisan. Sekarang aku paham maksud ibu, ujarku sambil menatap Tarik yang merangkak di lantai. Ibu ketakutan lihat kalian pelukan di rumah sakit bukan cuma karena kamu selingkuh, tapi karena ibu bisa merasakan kegilaanmu yang rela menghancurkan keluarga sendiri demi bergantung pada hubungan palsu yang cuma didasari uang. Tarik tak bisa bicara apa-apa lagi. Kehancuran mutlak. Tak ada alasan, tak ada tempat pelarian. Kehilangan segalanya, bahkan uang dan cinta palsunya. Yang tersisa baginya hanyalah utang 1 miliar padaku dan penderitaan seumur hidup. Melihatnya menangis tanpa suara, aku berdiri tegak. Kabut hitam di dadaku hilang sepenuhnya. Tak ada benci apalagi rindu. Yang ada hanya perpisahan mutlak dari pria kosong ini. Mas Tarik. Aku bersuara memecah keheningan. Terima kasih, ya. Tarik tersentak,
mendongak menatapku dengan mata kebingungan. Dia tak paham kenapa istri yang baru saja menghempaskannya ke neraka malah mengucapkan terima kasih. Aku tersenyum-senyum paling tulus dan lepas selama beberapa bulan terakhir. Berkat kamu, aku jadi sadar siapa yang paling berharga untuk kulindungi, dan betapa kuatnya aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Karena kamu memojokkanku sampai titik terendah, aku sekarang bisa melangkah maju menentukan bahagiaku sendiri berdua bersama anakku, tanpa perlu mempedulikan wajah orang lain. Peringatan ibu dan kebodohan pria inilah yang membebaskanku dari sangkar. Sekarang, angkat kaki dari sini. Aku nggak sudi lihat wajahmu lagi. Aku menunjuk pintu depan. Seperti hantu yang kehilangan jiwanya, Tarik berdiri sempoyongan, mengambil tasnya, membuka mulut untuk mengatakan sesuatu namun tak ada suara yang keluar. Dengan tatapan penuh penyesalan dan keputusasaan, dia melarikan diri keluar dari apartemen. Brak! Pintu tertutup. Kesunyian sempurna kembali mengisi ruangan. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya. Selesai sudah. Aku berhasil merebut kembali hidupku. Fajar menjelang. Mulai besok, aku tak perlu lagi hidup ketakutan di bawah kendali siapapun. Aku segera membereskan pakaianku untuk menyusul anakku di rumah ibu. Setelah tarik lari, kubuka jendela ruang tengah lebar-lebar. Angin pagi yang dingin masuk, mengusir udara kotor dan sisa bau parfum pria itu. Cahaya fajar perlahan menerangi ruangan yang dulu kusebut sebagai istana keluarga. Aku hanya mengepak barang-barang pribadiku dan perlengkapan anakku. Apartemen ini memang akan jadi milikku sebagai gonogini, tapi aku tidak sudi tinggal di sini lagi. Aku akan segera menjualnya dan menggunakan uangnya sebagai modal hidup baru kami. Saat keluar dan mengunci pintu apartemen, bunyi klik dari gembok terasa seperti tanda putusnya rantai masa laluku yang kelam. Di luar, langit biru Jakarta menyambutku. Hatiku sangat ringan, seakan punya sayap. Setibanya di rumah ibu sudah berdiri menunggu di teras. Begitu melihatku, ibu berlari memelukku. Maya, syukurlah kamu selamat. Kamu benar-benar berjuang keras. Nak. Ibu menangis sesenggukan, air matanya membasahi pundakku. Aku membalas pelukan ibu, lalu bergegas ke kamar. Di sana, di atas kasur bayinya, anakku sedang menggerak-gerakkan tangan dan kakinya dengan riang. Maafin Mama, ya. Maaf bikin kamu nunggu. Mama nggak akan kemana-mana lagi. Kugendong tubuh kecilnya. Beban nyawa yang hangat ini membuatku tersenyum. Bayiku tersenyum lebar dan menggenggam jariku dengan tangan mungilnya. Saat itu juga, ketegangan yang selama ini membentengi diriku runtuh. Air mata panas mengalir deras membasahi pipiku. Ini bukan air mata kemarahan, tapi air mata kelegaan karena berhasil melindungi hal yang paling berharga. Beberapa bulan berlalu. Musim kemarau telah tiba, daun-daun pepohonan di pinggir jalan tampak hijau cemerlang. Proses hukum berjalan lancar berkat bantuan Bu Larasati. Tarik awalnya menolak kenyataan dan mencoba beralibi bahwa istriku itu gila. Namun, di hadapan bukti foto, rekaman suara, dan mutasi rekening 5 tahun ke belakang, semua alasannya tak berharga. Secara hukum, dia dipaksa mengakui utang ganti rugi 1 miliar dan melepaskan hak asuh. Kabar soal KDRT dan perselingkuhan itu entah bagaimana bocor di kantornya. Karena perusahaannya sangat ketat soal nama baik, Tarik dipaksa mengundurkan diri dipecat secara halus. Harapannya pada Rina juga sirna, karena Rina dan pacar aslinya kabur entah kemana menghindari tuntutan hukum. Kehilangan pekerjaan, status, dan rumah. Tarik kini tidak diakui oleh orang tuanya sendiri. Kudengar dia menyewa kos-kosan murah yang bocor di pinggiran Jakarta, bekerja serabutan siang malam hanya untuk melunasi utang 1 miliarnya kepadaku. Akhir yang tragis dan konyol bagi pria yang mencoba merampas harta istri dan menyingkirkannya dengan cap gila. Sementara aku, berhasil menjual apartemen itu dan menyewa rumah kontrakan kecil yang nyaman tak jauh dari rumah ibu. Atasan lamaku di bank menghubungiku, sangat menghargai kinerjaku dulu sebagai analis sistem, dan menawariku posisi pekerjaan secara work from home, WFH. Hari-hari kelam di mana aku takut pada pil antah berantah dan amukan suami sudah sepenuhnya jadi masa lalu. Suatu sore yang cerah di akhir pekan, aku duduk di teras rumah bersama ibu, minum es teh manis sambil menatap anakku yang tertidur pulas di atas tikar piknik di halaman rumput. Angin sepoi-sepoi memainkan rambut lembut anakku. Kamu benar-benar luar biasa bisa bangkit sejauh ini, Mei, ucap ibu sambil menatapku dalam-dalam. Waktu ibu lihat kamu ketakutan di rumah sakit hari itu, ibu pikir kamu bakal hancur jadi gila beneran karena laki-laki itu. Ada penyesalan dan kasih sayang luar biasa dalam suara ibu. Aku meletakkan gelasku dan menatap mata ibu lurus-lurus. Dulu aku memang gak paham situasinya dan cuma bisa ketakutan. Aku gak sadar racun di balik topeng suamiku.
Tapi sekarang beda, Bu. Aku tersenyum cerah, senyum tanpa beban. Aku nggak rusak. Aku cuma jadi bisa melihat dengan jelas. Anakku menggeliat dan mengeluarkan suara kecil dalam tidurnya. Aku dan ibu tertawa kecil melihatnya. Aku menatap langit biru yang cerah. Kalimat peringatan ibu hari itu menyingkap tirai tebal yang menutupi mataku. Mulai sekarang, dengan mata kepalaku sendiri, aku akan melihat lurus ke depan, melewati badai apapun bersama anak ini. Di bawah langit biru yang bersih, kehidupan baru kami, yang dikelilingi cahaya harapan baru saja dimulai. Dari kisah ini, ada satu hal yang menjadi jelas. Manusia terkadang bisa menjadi sangat kejam, justru kepada orang yang paling berharga bagi mereka. Semakin terbiasa hidup bersama, komunikasi memudar, kelembutan menghilang, dan saat disadari, semuanya sudah berada di titik yang tak bisa diselamatkan. Maya tidak banyak menangis atau memohon, bukan karena dia tidak merasakan apa-apa, tapi karena dia telah memahami segalanya, dan memutuskan untuk mengakhirinya dalam diam. Sudut pandang pihak yang menghancurkan dan yang dihancurkan bisa sangat berbeda atas satu kejadian yang sama. Jika Anda berada di posisi Maya, apakah Anda akan memaafkannya? Atau Anda akan pergi dan membalasnya dalam diam? Pilihan itu bisa mengubah hidup Anda sepenuhnya. Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.